barang siapa manusia mengenal dirinya, maka dia akan selanjutnya ya mengenal Tuhannya. mengenal Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya bagi rekan-rekan Bapak Setia Budi, yang tentunya akan membahas lagu-lagu yang penuh makna, syarat makna, yang tentunya akan sangat bisa mendekatkan kita kepada ilahi. Untuk beliau kami persilahkan untuk menjelaskan, Pak. Baik, selamat pagi rekan-rekan. Selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang lagu-lagu yang bermuatan atau bernuansa spiritual gitu. Jadi barangkali Anda semua juga mengerti apa yang dimaksud dengan spiritual. Jadi spiritual itu berasal kata dari kata spirit. Spirit itu artinya semangat. Jadi kalau lagu yang bernuansa spiritual itu adalah sebuah lagu yang kira-kira syairnya itu dapat menyentuh perasaan kita, dapat menyentuh jiwa kita, dapat menyentuh ruh kita gitu. Itu yang dinamakan lagu-lagu yang bertemakan atau bersairkan spiritual. Tidak banyak seseorang itu yang katakanlah sedang frustasi atau sedang mengalami masalah, itu seringkali terinspirasi oleh sebuah lagu. Jadi dia katakanlah dapat sembuh diakibatkan dengan mendengarkan lagu. Padahal mendengarkan lagu kan bisa sambil santai, bisa nyetir mobil dan sebagainya. Nah, jadi itulah kira-kira kita akan membahas lagu-lagu yang bernuansa, yang berjiwa ruhaniyah begitu. Adapun tujuan kita membahas tentang lagu-lagu yang bernuansa ruhaniyah itu seperti apa? Berbeda dengan kita belajar religius. Jadi apa bedanya antara spiritual dengan religius? Religius itu akan mengarahkan kepada kita tentang tata cara peribadatan di dalam sebuah agama. Jadi berbeda antara spiritualitas dengan religiulitas gitu, religiusitas gitu ya. Nah, jadi tujuannya adalah untuk bagaimana manusia itu dapat memaknai. Menarik sekali, Pak. Tadi ada yang Bapak menjelaskan tentang lagu-lagu yang bernafaskan spiritual. Bisa Bapak jelaskan manfaatnya, Pak? Iya. Untuk mempelajari lagu-lagu yang bernafaskan spiritual tersebut. Saya akan ceritakan dulu tentang sifat lagu yang berspiritual begitu ya, yang bernuansa spiritual ya. Kalau lagu yang bernuansa spiritual itu boleh saya katakan sifatnya itu dapat menembus batas seolah-olah ya. Jadi dapat menembus batas itu maksudnya nanti kita ungkap sebuah lagu juga ternyata bisa menembus batas sekalipun pendengar itu agamanya berbeda-beda. Beda kalau dengan lagu yang bernuansa religius, pasti dia akan didengarnya oleh kelompok religius itu. Misalkan lagu Islam, pasti didengarnya oleh lagu Islam. Tetapi kalau kita mengungkap lagu yang sifatnya spiritual, bisa menjadi menembus batas, dengan kata lain universal jadinya. Jadi yang saya istilahkan dengan menembus batas itu bisa universal sifatnya. Jadi lagu yang baik nanti mudah-mudahan kita bisa menemukannya yang kira-kira dapat menembus batas tadi ya. Jadi boleh katakan ukhuwah
insaniah begitu. Wah, Ukhuwah insaniah ya. Jadi kita tidak memandang latar belakang seseorang. Karena saya yakin semua orang juga kan punya jiwa. Semua orang juga punya spirit begitu ya. Itu kira-kira manfaat yang mungkin oleh netizen bisa didapatkan nantinya. Begitu. Nah Pak, manfaat lagu spiritual kalau untuk aplikasinya pada kehidupan bagaimana Pak? Baik, salah satu manfaatnya dengan mendengarkan lagu spiritual itu, pertama kita akan bisa memahami, mendalami akan sesuatu. Sesuatu itu apa? Spiritual memiliki dimensi, pertama dimensi vertikal, yang kedua adalah dimensi horizontal. Kalau dimensi vertikal itu tentunya kita tahu bahwa vertikal itu menuju kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan kalau dimensi horizontal itu sesama manusia begitu ya. Yang kedua juga terhadap alam. Yang ketiga ada satu hal lagi yang kita sering lupa adalah kita juga perlu mengadakan hubungan dengan dirinya sendiri. Jadi paling tidak pendalaman ke arah pengenalan itu akan lebih mendalam. Di dalam Islam hubungan manusia dengan Tuhannya juga dikenal dengan ada yang dinamakan iman taklid, iman muqarrabin, iman ashabul yamin, iman al-kasif bagian. Di situ artinya membedakan bahwa pendekatan atau kedekatan seseorang dengan Tuhan itu ternyata ada berbagai macam tingkatan begitu ya. Saya ambil contoh, misalkan saya tanya ke Banopi, Anda kenal dengan seorang sosok katakanlah artis di Indonesia, kira-kira siapa ya artis yang ingin kita kenal gitu ya. Katakanlah ada seorang artis zaman dulu, Rano Karno. Saya tanya kepada Anda, apakah Anda kenal Rano Karno? Tidak? Kenal, tahu. Kenal di ya? TV. Kenal, nonton di TV. Iya, betul. Oke. Tetapi sekarang saya menanyakan kepada tetangganya Rano Karno, pasti dia akan mengenal lebih dalam ketimbang kita yang kenal di TV saja. Tetapi yang ketiga, kalau saya menanyakan kepada istrinya, Anda kenal dengan Rano Karno? Wah Pak, jangan tanya ke saya mah bau keringatnya saja tentu lebih tahu ketimbang yang lain. Di situ menunjukkan bahwa tingkat pengenalan seseorang itu berbeda-beda. Ada yang kenal tetapi jauh, ada yang kenal lebih dekat tetangganya, ada yang kenal lebih dekat lagi seperti istrinya tadi, begitu ya. Nah jadi kembali lagi tujuan dari mempelajari lagu spiritual itu untuk meningkatkan kualitas kita terhadap pengenalan terhadap sesuatu tadi. Pertama dimensi vertikal, yang kedua adalah horizontal. Seperti itu kira-kira. Bisa juga dibilang kita membantu membangun hubungan komunikasi terhadap Tuhan, alam semesta, sesama manusia, dan juga untuk dirinya sendiri ya Pak? Iya. Kita yang saya ingin menggarisbawahi tadi yang ketiga atau yang keempat itu ternyata dengan diri sendiri juga kita perlu membangun ya. Nanti mudah-mudahan kita jelaskan dengan sebuah lagu. Ada sebuah hadis yang mengatakan tentang pentingnya hubungan dengan diri sendiri yang sangat terkenal, man arafa nafsahu faqad arafa rubahu wa man arafa rubahu faqad jahilan nafsahu. Barang siapa manusia mengenal dirinya, maka dia akan selanjutnya ya, Mengenal Tuhannya. mengenal Tuhannya. Nah jadi ternyata diri juga perlu dikenal. Barangkali pertanyaan, apakah Anda sudah kenal dengan diri Anda? Belum kan? Kalau belum, itulah mungkin yang harus kita pelajari lebih lanjut. Betul Pak. Jadi banyak sekali PR kita untuk mengenal sesuatu. Kira-kira yang seperti Mbak Novi dibilang tadi ada 4 ya. Iya.